bapaknya udah minggir. Gantian, gantian, gantian bapaknya. Gantian, minggir, minggir, minggir. Bapaknya, bapaknya. Monggo Pak. Mas Bayi. Ayo Mas Bayi. Pak Sueb. Pak Kaum, Mbak. Mbak Kaum. Pak RT. Monggo Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fil madaini wal qura ila yaumiz ziham amma ba'd. Al-mukarramun, para alim wal ulama, bapak kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, utaminipun bapak kaum yang selalu kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, santri TPA, adik-adikku sekalian yang selalu kami muliakan. Sebelum kami menyampaikan sepatah dua patah kata, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillah wa syukurillah. Yang mana pada kesempatan malam hari ini walaupun mendadak, kita semua dapat memperingati Maulid Nabi dengan penuh semangat. Kemudian tak lupa salat dan salam kami limpahkan, kami sanjung agungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa syariat-syariat Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman keislaman ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang kami muliakan. Nah, kemarin malam saya ditelepon oleh Bapak Yoni. Nah, saya kaget, saya ini bukan ahli ceramah. Kalau ngaji oke. Nah, makanya saya bawa kitab. Nah, ngaji saja. Nah, sebelum saya buka pengajian saya tadi juga ngaji dengan Bapak Muslim. Apa sih manfaatnya kita meringati Maulid Nabi? Baca sholawat itu apa? Nah, tadi disebutkan al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu utawi swarga, surga, wa na'imuha dan kenikmatan surga. Jadi orang masuk surga itu belum tentu dapat kenikmatan, melebu beleng nggak ada apa-apanya, tapi selamat dari api neraka. Ada yang melebu beleng mendapat kenikmatan yang luar biasa, ingin makan apa saja akan datang dengan sendirinya. Mau buah apel turun, nah, mau apa
degan, langsung kelapa itu langsung turun. Itu apa saja yang diinginkan oleh ahli surga akan turun. Nah itu yang mendapatkan kenikmatan surga. Sya'dun adalah sebuah, kalau orang Jawa, bejo kemayangan, keberuntungan. Ya bapakmu ya. Bagi siapa? Disediakan liman yusoli, bagi orang-orang yang baca sholawat, wa yusalim, dan baca sholawat salam. Nah, ini wa yubarik alih, dan membaca barokah, wa barik itu memohon keberkahan alaihi, terhadap Nabi Muhammad. Kesimpulannya, orang yang mau baca sholawat dan seterusnya, sholawat ini banyak ya. Sholawat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau salamnya Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammad. Kalau tambah berkah Allahumma sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad. Loh, itu yang mau demikian disediakan surga dan kenikmatannya. Ini berkahnya orang baca sholawat. Nah, seperti ini tadi. Dan saya senang sekali karena yang dibaca sholawatnya memang asli milik orang-orang dulu. Ini berjanji ini semakin hari semakin hilang masalahnya. Kena sholawatan yang bisa joget sekarang. Nah, macam-macam lah. Sholawatannya yang bisa goyang, bisa berjoget, bisa bergoyang, bisa dansa remik. Nah itu sekarang sholawatnya. Nah kalau ini enggak, memang asli diciptakan untuk khidmat kepada Rasulullah. Isinya berjanji yang kita baca itu masya Allah. Cerita dari sebelum lahir sampai diutus Rasulullah, diutus jadi nabi, ceritanya ada semua. Nah tadi sudah dibacakan. Walamma tamma min hamlihi syahroni alal masyuril aqwalil marwiyah. Menurut kaul aqwalil marwiyah, kaul yang diriwayatkan, setelah ibunya Nabi 2 bulan mengandung, tuwufiyat Abu bil Madinatil Munawwarah, bapaknya meninggal. Jadi Kanjeng Nabi itu baru 2 bulan dalam kandungan menurut kaul yang dipilih, yang diriwayatkan. Ini kaulnya banyak. Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan lebih. Yang itu kan nggak tahu. Ini makanya kurang lebih. Itu 2 bulan ada di kandungan, bapaknya meninggal. Nah, itu ceritanya luar biasa. Setelah selanjutnya apa lagi? Walama apa? Pak Muslim. Walama. Terusnya apa tadi yang walama selanjutnya? Nah, setelahnya walama. Kenapa pulang? Sing walam. Terus akhirnya lahir itu umur 9 bulan itu tadi. Nah, setelah lahir ini nggak dibaca masalah. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam asyad. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di ayati alal ardi rafi'a ra'sahu ila sama'il aliyah. Itu nanti. Itu kalau dimaknani begini. Ketika Rasulullah lahir, bayi lahir kok menengadah ke langit, kedua tangannya naik ke atas, memohon pada Allah. Wa di ayati alal ardi Rafi ar-ra'sahu, kepalanya melihat ke langit. Nah, ini kan cerita Rasulullah. Nah, makanya ini nanti untuk cerita selanjutnya nanti saya pasrahkan Pak Yoni. Kok iso? Gini caranya. Setiap malam Senin atau setiap Senin dari Senin dibacakan al berjanji, dibacakan terjemahannya.
Nah, itu bikin kurikulum. Kurikulum TPA di sini itu nanti ada baca al-berjanji bagi yang gede, yang sudah bisa baca Quran. Ada baca al-berjanji, nanti suruh baca terjemahnya. Yang baca siapa? Yang gede-gede saja. Latih, jadi nanti masa depannya jadi tukang ceramah gampang, ada dasarnya. Bukan asal ceramah plak-plak kelira-keliru. Ini banyak. Saya dengarkan ceramah kadang-kadang apa? Kuping saya itu gatal karena dalil salah-salah. Menerapkan dalil juga salah. Mau saya langsung saya sebutkan, mau saya ingatkan, nggak enak di depan orang banyak. Tidak diingatkan, salah terus menerus kan itu. Makanya saya nggak mau ceramah ini, saya hindari. Yang ngaji, ya tadi kan sudah disampaikan Pak Muslim ngajinya, saya yang terjemah. Nah, ini nggak kemana-mana, karena ada ucapan mengatakan, man kasuro kalamuhu kasuro khoto'u. Wong sing akeh ngomong ya akeh salah. Nah, nek ngaji yo ngono nggo kitab kan menghindari kesalahan-kesalahan. Nah, nanti bapaknya siapa? Itu nanti diajari selamatan. Kanjeng Nabi Muhammad iku lahire ing kutha Mekah dina Isenen tanggal 12 bulan Maulud tahun gajah, bulan Maulud tahun gajah. Ramani Sayyid Abdullah ibune Siti Aminah garwane Siti Khadijah kalian Siti Aisyah, kalian Siti Aisyah. Itu sudah saya tulis zamannya Pak Yoni sekolah, itu sudah saya tulis, sudah saya sebarkan, tapi sekarang sudah hilang masalahnya. Nah, itu nanti kembali disampaikan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu dengan bernyanyi sudah bisa hafal keluarganya. Nah, itu yang permintaan dari Bapak pengasuh tadi. Nah, nanti bukan hanya saya yang menyampaikan, anak-anak akan lihat sendiri dengan apa keluarga Rasulullah apa semua. Kemudian cerita Rasulullah sudah jadi kurikulum karena al-berjanji itu dibaca. Nah, saya akan menyampaikan yang lain. Nah, ini permintaan Pak Yoni untuk ngecek. Saya ini sering nyampaikan Pak, tapi benar apa salah? Tolong itu disampaikan kembali ya sudah, nggak apa-apa. Kalau disuruh ngaji ya siap. Kapan saja, di mana saja saya siap. Tapi kalau ceramah, nanti latihan dulu saya. Kalah dengan Pak Yoni itu. Kalau Pak Yoni kalau sudah mau ceramah, luar biasa. Nah, cuma dia malu. Loh Pak Muslim ini, jangan dianggap ceramahnya 3 bahasa kalau ceramah. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris, ya memang biasanya begitu. Bahasa Indonesia apalagi. Nah, ada bahasa yang saya nggak bisa, bahasa Sunda saya nggak bisa. Beliau bisa dari 4 bahasa. Nah, sekarang saya akan baca. Ini kalau dibaca semalam nggak bisa habis. Saya bawa 2 kitab. Biar nanti kalau stoknya ini habis ya ganti ini. Mau sampai subuh apa 2 hari ya siap saya. Sekarang masalahnya begini. Lingkungan kita ini di Bandar Lampung khususnya, orang itu iri dengan maulid karena yang maulid itu rame. Akhirnya apa? Yang maulid itu disalah-salahkan. Nggak ada dasarnya. Siapa yang ngajari kamu maulidan itu? Kanjeng Nabi nggak maulidan, ini salah. Saya baca saja, nanti kalau ada yang mau apa menanyakan biar saya sampaikan saja. Yang pertama, siapa sih orang yang pertama kali mengadakan maulid Nabi? Nah, ini banyak yang salah paham ya. Orang yang pertama kali mengadakan maulid Nabi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma caranya tidak seperti di sini, caranya lain. Nanti tak bukanya, saya enggak. Dasarnya apa? Suatu saat Rasulullah ditanya,
Rasul itu puasa hari Senin. Terus ditanya, ya Rasul, sekarang ini Rasul kok apa istilahnya puasa hari Senin? Memangnya kenapa kok puasa hari Senin? Dijawab oleh Rasul, karena hari ini adalah hari kelahiranku. Itu jawab Rasul begitu. Karena hari ini adalah hari kelahiranku. Jadi Rasulullah memperingati Maulid itu caranya dengan berpuasa. Gimana ini kok? Hah? Aku rakyat kok di Maulid Nabi. Ini salah ini, nggak bawa kacamata ya, nggak kelihatan. Maklum Pak sudah tua. Saya ini alhamdulillah Maulid Nabi aja kan? Nah, ya, wis enak, nah no muridis no ngeten iki enak. Maulid Nabi yang pertama kali mengadakan Maulid adalah Kanjeng Nabi itu. Enggak, jangan-jangan jilid 2 itu. Enggak kok, jilid 1 kok. Ya kan? Ada mak? Misalnya yuk guys. Coba enggak? Nanti sama. Ada. Oh, misalnya yuk guys. Ada. Ada maulid. Itu kita ekonomi maulid. Oh, salah. Halaman 22. Nah, ini sudah ketemu. Saya bacakan keterangan ini ada dalam kitab Shahihul Muslim. Jadi yang meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Hadisnya begini. Ja'a fil hadis an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil isnin faqala fihi wulitu wa fi unzila alayya rawahu Muslim. Ini hadis aslinya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian banyak sekali dasar atau hadis maupun Quran, ada banyak dalil-dalil tentang Maulid Nabi. Salah satunya adalah dalam Al-Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Qul ucapkanlah Muhammad, wa bi fadlihi dengan fadal Allah. Bi fadlillahi dengan fadal Allah, wa bi rahmati dan rahmat Allah. Fa bidzalika dengan itu semua falyafrahu berbahagialah. Kesimpulannya begini, kalau kita mendapatkan anugerahnya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, dianjurkan berbahagia, bungai. Nah, sekarang, nah apa hubungannya dengan Maulid Nabi? Anugerah terbesar yang diberikan Allah pada manusia dan makhluk alam seisinya adalah lahirnya Nabi Muhammad. Dasarnya apa? Ada hadis qudsi mengatakan laulaka ma khalaqtul aflak. Andaikan aku tidak menciptakan kamu Muhammad, andaikan aku tidak menciptakan kamu Muhammad, sampai diulang 2 kali, maka tidak akan aku ciptakan bumi langit seisinya. Aflak cakrawala, bumi langit seisinya tidak akan aku ciptakan. Artinya lahirnya Kanjeng Nabi ini berkah terhadap alam semesta. Sampai janjinya Allah begitu. Andaikan aku tidak menciptakan kamu Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan bumi langit seisinya. Kalau nggak ada bumi, nggak ada langit, manusia juga nggak ada. Maka wujudnya
Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad ini menyebabkan lahirnya atau wujudnya alam semesta dan manusia seisinya ini gara-gara wujudnya Nabi Muhammad. Nah itu, ini fadlnya Allah. Jadi fadl terbesar ini adalah lahirnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lahir, penyebab seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah. Lah andaikan Nabi Muhammad tidak lahir, kita nggak ada. Bumi nggak diciptakan, terus manggon di mana kita? Nempat di mana coba? Langit nggak ada, bumi nggak ada. Nah. Yang kedua, wa birahmatihi, kalau kamu mendapatkan rahmat, ya berbahagialah. Kalau mendapat anugerah Allah, mendapat rahmat dari Allah, dianjurkan untuk berbahagia. Nah, lahirnya Nabi Muhammad merupakan rahmat terbesar. Dasarnya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu kecuali apa? Menjadi rahmat alam semesta. Nah, jadi ayat yang menunjukkan memperingati atau anjuran memperingati Maulid Nabi. Masalahnya kalau baca tuh hanya teksnya saja, tidak digali sampai mana, nggak digali tafsirnya, tidak digali kajiannya yang dalam. Akhirnya ya apa adanya. Kalau apa adanya jadi masalah nanti. Ya. Baca Quran itu kalau hanya sepotong-sepotong, tidak digali keseluruhannya, jadi masalah. Ini pernah terjadi pada zamannya siapa? Snoek Verhoeven, orang Belanda. Orang Belanda ini hafal Quran, tapi enggak Islam. Luar biasanya. Untuk menipu orang-orang Jawa dan sekitarnya. Sumatera masih sedikit waktu itu. Dan Sumatera di Aceh sampai ke wilayah sekitar, sampai ke Palembang itu Islamnya kuat, nggak berani. Yang berani ke Jawa karena Islamnya campur, Islam tradisional dan Islam kejawen. Ditipu. Kamu kok sholat itu maunya apa? Ya, biar masuk surga. Salah. Justru kamu sholat itu akan masuk neraka. Dasarnya apa? Wailul lil musallin. No Quran. Wailun utawi neraka walikul musallin kanggone wong sing padha salat. Di salat ku besok neraka wae. Kenapa? Karena ayatnya dipotong. Lho pintere wong Belanda waktu itu. Sama kalau mengkaji ayat, mengkaji Al-Quran, mau meneliti gunanya, ya jangan sepotong-sepotong. Harus tuntas. Kalau tuntas ketemu nanti, oh ini ternyata. Ya. Oh ini ternyata. Ya. Itu ayat yang menjelaskan tentang peringatan Maulid Nabi. Kemudian faedahnya apa kalau memperingati Maulid Nabi? Tadi sudah saya sebutkan. Ada faedah diantaranya ya disediakan surga. Bahkan orang kafir ikut seneng ketika Maulidan, ikut seneng. Nak Maulidan ikut seneng bantu. Terus kan ditolak, orang kafir. Nggak apa-apa. Karena apa? Ternyata berkahi. Oh, gak percaya ini. Waqad ja'a fil Bukhari. Sungguh ada dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumil isnain bisa babi idkihi aswabah jariyatu lamma basaratu bi wiladatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika Nabi lahir, akhirnya Nabi ini dibawa oleh paman Abu Thalib muteri Ka'bah. Budaknya Abu Lahab, ya pamannya juga,
Tapi paman yang serong-serong kiri, arah Abi Thalib yang lurus orangnya, yang agak ke kiri-kirian, nentang Rasulullah akhirnya. Sampai dinas dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Dinas. Nah, celaka. Sudah gitu, celaka Abraham. Lu nak se Quran. Dalam hadis Bukhari disebutkan setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksanya. Gara-gara apa? Ikut seneng Kanjeng Nabi lahir. Oh, kafir. Kafir yang dinas dalam Al-Quran, yang celaka selama-lamanya dalam Al-Quran. Itu saja orang kafir, itu saja mendapatkan keringanan karena ikut berbahagia lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita ngaku Islam, wes Islame mbah piye lah, pokoknya ngaku Islam, yakin nanti akan disediakan surga. Enak kan? Enak bukan? Enak bu ya? Wes kecer-kecer lah sholatnya, nek muludan temenanan. Nah itu insya Allah nanti akan melani ibu-ibu ojo pelit yang muludan ya. Biasanya kan bapaknya sudah mau, wah ini sudah saya, Pak kok dhisik, besok digawe blonjo kok piye iki. Ibunya biasanya, maka jangan pelit. Kenapa? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir mengatakan begini. Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa mengagungkan hari lahirku, lahirnya Nabi Muhammad seperti malam ini, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku akan mensyafaati, memberikan pertolongan orang itu di hari kiamat. Waman anfaqa dirhaman, dan barang siapa infak sedekah 1 dirham. Waman anfaqa dirhaman, dan barang siapa sedekah 1 dirham, faka'an nama anfaqa jabalan min dahabin fisabilillah, maka seakan-akan sedekah gunung emas untuk perjuangan sabilillah. Oh, ini luar biasa. Makanya kalau ada muludan wis cepet. Nah ini namanya delalah pas. Maulid kalau bahasa Arabnya, bahasa kita muludan itu apa? Nggih, muludan nggih. Nah, teng ngene kok muludan nek ngomong mriko. Lho kenapa diarani mulut? Lah memang mulut itu artinya cangkem. Anggrena muludan ya mesti akeh panganan. Mari cangkem. Engko terus wong sing meneng-meneng yo kakan cangkem. Oh, terus selawatan mulut neh. Engko sing ceramah yo kakan cangkem, yo mulut neh. Nah, mulai diarani muludan. Kok delalah pas ngoten. Ya. Iku diarani muludan sebabnya kakan cangkem. Pokoknya sini biasanya ya enggak begini. Kang Anjani, kalau TPA, kalau pas pengajian ngaji TPA, ono gedange anane bangkrut sampean. Ya. Kalau kan anane kan muludan tak ini. Nah, karena maulid tadi itu berkahnya Kanjeng Nabi. Nah, makanya jangan pelit. Ya jadi masalah sak dirham itu piro? 1 dirham itu zaman dulu ada namanya uang godem ya Pak, uang zaman Belanda. Ya sak dirham kira-kira segitu itu. Ini dirham itu ada 2, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Itu mata uang zaman kuno itu dirham. Zaman Kanjeng Nabi ada mata uangnya itu dirham. Nah dirham itu ya sekitar godem itu ya 2 gram atau 2,5 gram atau itu kira-kira.
Lah kalau infak seberapa ya hitung sendiri. Kalau emas sekarang 800.000, ya kalau kali 3 ya 24, 2.400.000. Nah ini anak mulutan ya Kang. Nah ya nih 2.400.000 ben sak dinamo carane ya. Akhirnya nggak bingung, Pak Yonnya nggak bingung. Kalau begitu saya pasang taruh. Kalau begitu saya sediakan es teler kan gitu kan. Ben teler kabeh. Nah itu. Jadi jangan, nah coba kalau kita mau sodakoh gunung emas, apa mampu kita? Tidak mampu. Kemampuan sodakoh kita sampai gunung nggak mampu. Tapi dengan adanya Maulid Nabi kita mampu akan sedekah segunung emas dengan cara memberikan sedekah untuk Maulid sebesar 1 dirham. 1 dirham itu katanya yaitu kurang lebih 2,5 sampai 3 gram emas. Nah, dirham itu artinya duit, kayak duit. Nah, kalau ditimbang ya sekitar 2 sampai 3, 2,5 sampai 3 gram. Tapi ada dua, ada yang dari emas, ada yang dari perak. Itu 2 dirham. Selanjutnya itu dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Sahabat Abu Bakar juga menjamin orang-orang yang mau Maulid Nabi. Gini, man anfaqat dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa mau sodako, mau infak 1 dirham untuk peringatan Maulid Nabi, akan jadi teman saya di surga nanti. Dijamin oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ini sahabat yang luar biasa. Luar biasanya sangat percaya sama Rasulullah. Maka dijuluki As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Siddiq itu benar. Dia sama sekali tidak memperhatikan yang lain-lain. Kalau Rasulullah sudah bilang, langsung dilaksanakan. Dan yang paling percaya adalah sahabat Abu Bakar. Sampai ketika Nabi ini diisrokan ba'da amil hazan, setelah hari kesedihan, Nabi diisrokan plesir-plesir. Nah, kalau di sana kan dijelaskan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah mengisrokan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam Isra. Bukan semalam, di malam Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Lu ketika itu dideklarasikan, disampaikan pada masyarakat, oh Abu Jahal paling mentang. Jadi kowe bocah ndek ngisor rek. Ngejak wong tuwa-tuwa ndok kumpul nang ngene. Apa sih ngene iki? Wong perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau sebaliknya 3 bulan pakai unta. Lah kowe ndak bengi lunga kono. Ora masuk akal. Itu karena nganggo akal. Tanya ke Abu Bakar. Gimana Abu Bakar pendapatmu? Ini Muhammad kok ngomong semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Itu gimana? Kata Abu Bakar, jangankan hanya segitu, 10 kali itu atau lebih dari itu saya percaya. Nah, dari itulah akhirnya Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq karena sangat percaya. Nah ini menjamin orang-orang yang mau infak untuk maulid, untuk muludan, ini akan menjadi teman Abu Bakar di surga. Sangat percayanya itu
Sampai ketika dikejar-kejar orang kafir Quraisy masuk ke gua Sur. Loh, digigit ular itu loh, diem saja. Jadi pakaian Abu Bakar itu disobek-sobek, masuk ke gua Sur, sobek-sobek, tutupi, buntuni itu apa lubang-lubang ular itu ditutupi pakai. Nah, masih ada lubang yang belum ketutup, akhirnya diinjek kakinya Abu Bakar. Tapi ketika Abu Bakar nginjek itu ditutup biar Rasulullah itu aman gitu kan, nggak dipatok ular. Yang dipatok Abu Bakar beringas-beringas. Kata Rasulullah, kenapa Abu Bakar kau beringas-beringas? Rasulullah, kaki saya ditunjukkan kalau dipatok ular. Enggak ngene. Iki sing bener iki kowe apa ulone? Ular ditanya Rasulullah, iki kenapa kamu matok kakinya Abu Bakar? Ya Rasul, selama ini saya mendengar nama Rasulullah, saya pingin melihat wajah Rasulullah, lah kok ditutupi? Wong saya ini cinta sama Rasulullah, kok ditutup-tutup? Ya tak patok. Nah akhirnya apa? Oh, ini ularnya nggak salah, Abu Bakar nggak salah ini. Nah terus akhirnya apa? Ya diobati oleh Rasulullah, sembuh. Lah inilah yang dinamakan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sampai ular saja dilindungi oleh Rasulullah. Kalau kita ada ular, wah kebok pokoknya, ya kan? Bunuh. Nah, orang sekarang itu masya Allah serakahnya luar biasa. Punya ayam bertelur, bunuh sing ngakoni ku lho, sing duwe, padahal itu telurnya ayam. Oh itu telurku loh, padahal ayam. Sudah ayam bertelur sudah banyak dijual. Akhirnya untuk beli keramik, ya kan? Setelah dibeli keramik, lu ayam itu pengen nongkrong di sini hujan-hujan, ikut ke sini, melak, wah langsung dilempar, jual. Nggak tahu kalau itu hasil dari telurnya ayam. Serakah kan? Serakah luar biasa manusia ini. Itu kalau dia punya otak, ya Allah, telur-telurku, saya pingin kok nggak boleh menikmati tekel, menikmati keramik. Ini hujan-hujan saya pengen di sana. Kebangetan manusia ini, pasti gitu. Untungnya ayam ini nggak punya otak, jadi dia diam saja, kan gitu kan. Nah, itu. Kita ini kalau kita pikir-pikir kalah dengan ayam. Kalau melihat versi rahmatan lil alamin itu kalah dengan ayam. Ya. Ayam itu luar biasa. Kalau sudah puasa, ayam itu kalau sudah puasa nggak mau diganggu, nggak mau disuap, nggak mau dipengaruhi. Nah contohnya kalau ayam puasa itu ketika ayam ngangkremi telurnya itu puasa 21 hari demi telur itu biar jadi anak atau biar jadi apa kalau di sini anak ayam itu, kalau di sana putuk, nah kan di sini nggak tahu saya. Itu selama 21, kalau ada ayam angkrem dikasih makan pasti nggak mau. Astagfirullah, astagfirullah, itu kata ayam. Cuma kita nggak tahu, kita kruk itu astagfirullah, astagfirullah. Yang puasa kau dikasih makan, itu kata ayam itu. Nah, itu sabarnya juga luar biasa. Nelur satu diambil tuannya, dadar. Nelur lagi diambil, ngamuk kadang-kadang. Petak. Terus datang ke jagonya itu. Lu jagonya itu kok sabar, kan sabar. Nah, itu ayam. Kalah kita ini. Kalau kita pikir yang dalam, kalah. Ayam punya kesabaran. Ayam itu nggak punya sakit hati kan itu. Nah, itu si ayam. Nah semuanya itu
karena rahmatal lil alamin, dirahmati oleh Rasulullah, oleh agama yang dibawa Rasulullah, alam semesta ini termasuk ayam, termasuk ular itu ya tadi karena rahmatal lil alamin. Nah, cerita jangan digolek iki. Mbok harus cerita ngene apa Pak? Nah itu dulu yang punya kitabnya itu Kiai Ma'ruf Irsyad, tapi belum sempat beli, nah sudah meninggal beliaunya. Nah, mau tanya anaknya sudah nggak tahu. Sudah ada 3 jilid kitab yang antik-antik menjelaskan tentang kisah-kisah yang antik pada zamannya Rasulullah. Ini nak di terus waduh banyak ini. Dah saya tambah sedikit saja. Imam Syafi'i, ya, langsung Imam Syafi'i lah. Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya alahu ta'aman wa amila ihsanan ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Imam Syafi'i itu mengatakan demikian. Kalau saya bicara Imam Syafi'i itu jangan dianggap Syafi'i tetangga kita. Karena Pak Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran. Setiap hari setelah hafal Quran, setiap hari dia itu khatam Quran, diwocok khatam. Nah, ketika Ramadan 2 kali khataman, nah, coba siapa yang bisa nandingi kehebatan Imam Syafi'i? Ini orang sekarang. Nggak ada. Setiap hari khataman Quran. Kalau Ramadan khatam 2 kali. Nah, makanya ini nanti anak-anak ini kan dididik baca Quran. Harapannya nggak bisa sehari khatam, ya 1 bulan. Kalau bisa 1 minggu. Kalau bisa 3 hari. Berarti sehari 10 juz. Itu ada. Kalau fahmi bisauk, orang-orang yang menghafal Quran itu fahmi bisauk itu 7 hari khatam Quran. Nah, 7 hari khatam. Nah, ada lagi kalau Mbak Yai Sakroni itu setiap hari dressnya 10 juz. 10 juz itu. Oh, orang-orang yang ahli Quran begitu. Imam Syafi'i 1 hari khatam sekali. Kalau Ramadan khatam 2 kali. Ini luar biasa. Makanya pesuruh nggak bisa didampingin. Maka ucapan-ucapannya nggak usah ragu. Orang sehebat itu kok kita ragukan. Nah. Kata beliau, barang siapa mengumpulkan teman-teman, mengumpulkan sahabat-sahabat, ikhwanan, sahabat-sahabat untuk maulidan kayak ini. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu Pak Yoni, kalau ada maulid tonggo-tonggo undang apa, di tetangga-tetangga undang. Tidak harus wali santri saja, harus tonggo-tonggo undang. Wahaya alahu to'aman, disiapkan makanan, di sekejap, pisang. Nah, wa amila ihsanan, acaranya dibikin yang baik, ada maca Quran, ada maca selawat, ada ceramah, apa kabeh. Jangan sampai peringatan Maulid Nabi dugem. Nah, itu ya salah. Jadi ini aturannya harus wa amila ihsanan, melakukan acara-acara dengan aktivitas yang baik. Kalau demikian, nanti Allah akan mengutus orang itu di hari kiamat bersama golongan-golongannya orang siddiqin, syuhada, sholihin. Kemudian masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang perlu kita. Ini berkahnya kalau kita mengadakan maulid. Mauludan ini berkahnya. Jadi kumpul dengan mati syahid. Kita kalau perang itu tembak kan nggak berani. Wes nggak usah perang. Nah, kemudian
Orang-orang soleh, orang-orang soleh esok sore ini ngomongi sholat, kita hajat maca Quran, widane la ilaha illallah 10.000 setiap habis sholat, nggak kuat kita. Wes ora usah ikut itu, nggak mampu. Sidikin luar biasa lagi malah. Apa saja perintah Allah dilakukan, nggak ragu-ragu, susah lagi. Nggak usah itu. Kalau kita nggak mampu lah, semampunya. Tapi ingat, kita selalu menyiapkan ketika maulid menyiapkan semampu kita. Ya makanan, ngundang teman-teman, ayo kita mauludan, ayo kita. Insya Allah dengan demikian kita nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid, orang-orang solihin, orang-orang sedikit yang ketika kita mengerjakan seperti itu enggak mampu kita. Kemampuan kita cukup dengan mengadakan perayaan Maulid Nabi. Nah, inilah berkah daripada muludan. Nih, saya kira cukup. Mas aku nak ambil kue kira sih. Berapa? Kita udah napas. Saya mentargetkan itu hanya 20 menit ya, itu lancar akeh. Awas nanti kena itu loh, Jak. Sedikit gitu saja. Janjane ngono. Salah Pak Yoni ini ngangkoni dadak. Nah, jadi persiapan jangan dadak, gitu kan. Tapi mudah-mudahan itu nggak jadi masalah. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini bisa kita cermati, bisa kita amalkan, bisa kita manfaatkan sehingga benar-benar acara Maulid itu akan tertanam pada jiwa kita, jiwa anak-anak kita, sehingga berkahnya nanti kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafata. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka fi'al khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masajid. La ilaha illallah wal halimul karim subhanallah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azai maghfiratik wal ismata min kulli dambi wa ghanimata min kulli birri wa salamata min kulli ismi. La tad'alana dzanban illa ghafartana wa la haman illa farastana wa la hajatan ya la qariban illa qadaitah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kamu dari tadi minum aja. Acara yang terakhir penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yuk. Monggo adik-adiknya